Bermurah hati itu harus ditujukan kepada siapa saja. Mau itu Protestan kah, Pentakosta kah, Karismatik kah, Advent kah, apa Islam, kita harus murah hati semua. Itu yang diajarkan Yesus. Puji nama Tuhan, tidak ada hal yang spesifik dari kita karena semua karena cinta kasih Tuhan masih memberikan saudara dan saya bisa hadir beribadah, semua karena cinta Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya. Amin. Saya ingin cerita sedikit seperti firman-Nya melengkapi dalam kesaksian Masih. Akhir-akhir ini di bulan November aja, sebelum masuk COVID sampai sekarang, banyak orang yang dalam keadaan susah. Bahkan teman saya yang punya bengkel kapal, punya uang miliaran, dan mau kemana-mana aja gampang, ada uang banyak. Tetapi dalam perjalanan itu tidak ada orang yang tahu. Bahkan dia menelpon saya, "Weh bos, di mana sekarang?" Beta di Kupang sana, pinjam 500.000 doang. Beta sana ada. Kalau gitu 200.000 sana. Nah berarti apa? Hidup manusia, apapun yang kita ada, kita tidak tahu proses ke depannya itu seperti apa. Semua itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi saya percaya ketika kita benar-benar di dalam Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun masalah dan tantangan datang silih berganti, kita masih bisa tersenyum. Katakan apa? Amin. Ketika orang di luar Tuhan, ketika mereka mengalami hal seperti itu, bingung, hilang gila. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, saya percaya sekalipun kita sudah ada uang, tetap kita masih bisa berseri-seri. Percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan berbicara, kemarin minggu lalu, berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Hari ini melengkapi membawa damai, kita buka di dalam Injil menurut Matius 5 ayat yang ke-7. Orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat ini singkat, dan ayat ini sebenarnya ditujukan itu kepada waktu Yesus nanti dalam perjalanan pelayanannya. Nah pada waktu itu, dalam tradisi Yahudi, banyak orang mengalami tekanan ekonomi, mengalami tekanan kemerosotan rohani. Banyak orang-orang pemujukan mengambil alih semua tindakan semena-mena kepada janda, kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Makanya sebelum Yesus mengacu untuk berbicara melanjutkan pelayanannya, waktu khotbah diangkat atas bukti berkata hanya sederhana, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Saya percaya ketika kita semua itu mengalami namanya masalah yang tidak bisa dilepas, mungkin besok, lusa dan seterusnya masalah itu akan kita hadapi. Masalah tentang anak, masalah tentang keluarga, masalah tentang uang, masalah tentang apa saja kita akan hadapi. Tetapi Yesus menegaskan pada malam hari ini lewat khotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang murah hatinya. Pertanyaan beta begini, dalam kita sekarang ini, adakah rasa kemurahan dalam hati kita itu ada atau besoknya? Atau hanya kita mendengarkan kesaksian Masih tentang kemurahan hatinya, bisa mengampuni? Mungkin dalam pribadi saya juga kadang-kadang seperti
Tadi datang tidak ada orang, kadang-kadang kita buatin bagaimana mana kok. Artinya ada hilang seperti damai sejahtera dalam hati. Tetapi ikut Tuhan itu tidak, orang bilang tidak gampang. Tapi endingnya itu sangat mulia. Berbahagialah orang yang murah hati. Siapa di sini murah hati? Setiap hari murah hati. Paling murah hati tiap hari, setiap hari murah hati. Tapi ada masalah-masalah yang datang, kadang-kadang kita jengkel. Betul ke sana? Tapi itulah proses hidup. Makanya ayat ini ditujukan kepada siapa? Coba kalau kita buka di dalam Injil menurut Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Dan jelas dikatakan dalam Matius 5 ayat 7 berkata apa? Berbahagia orang yang murah hati. Di situ waktu itu ahli Taurat ini mau mengetes tentang Tuhan. Mereka ini pintar tentang Alkitab, mereka pintar tentang hukum Taurat. Di ayat yang ke-25 berkata, ulang apa? Ulang 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ya, ahli Taurat bertanya, "Siapakah? Bagaimana kami bisa mendapat hidup yang kekal?" Yesus berkata tentang apa? Di 26, ikutilah hukum Taurat. Hukum Taurat tentang apa? Orang Farisi bilang apa? Orang ahli Taurat bilang apa? "Benar Tuhan, kami mengerti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia." Benar katamu. Tetapi ahli Taurat berkata lagi untuk mencobai Yesus, "Siapakah sesama manusia?" Ini sebenarnya pertanyaan yang ecek-ecek, gampanglah sebenarnya bisa dijawab. Makanya Yesus dia memberikan perumpamaan itu. Pada waktu itu ada seorang Yahudi, dia dari Yerusalem menuju Yeriko. Ketika itu siapa yang datang duluan? Imam. Dia hanya melihat, tapi dia tidak menolak imam itu lewat. Yang kedua ada orang Lewi. Orang Lewi ini orang-orang yang di dalam bendara. Mereka melihat, tetapi lewat saja. Masih seorang dari Yahudi ini, dia sudah dirampok, dia sudah dipukul, tidak ada yang dapat menolong. Ada satu orang, dia adalah orang Samaria. Dia datang, dia melihat orang ini, dia membasuhnya dengan minyak, dengan anggur, dan dia menolong, dan dia membawa orang Yahudi ini pakai keledai, bawa ke penginapan, dan memberikan lagi uang. Terus Yesus bertanya kepada orang ahli Taurat itu, "Siapa sebenarnya manusia itu? Yang dibenarkan itu adalah siapa? Apakah seorang imam, atau seorang Lewi, atau seorang Samaria?" Yang berkenan orang yang murah hati itu adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang kelas 2. Mereka itu di Israel Utara dan Israel Selatan adalah di Yerusalem. Orang Yahudi, orang sebagai imam aja mereka tidak bermusikal. Artinya apa? Mereka hanya tahu sesama manusia itu antara orang Yahudi saja.
Apa yang didapat? Orang Yahudi aja mereka tidak menolong. Betul maksudnya? Kadang-kadang aplikasinya begini. Terkadang kita mau begini. Ini umum. Sebenarnya bermurah hati itu harus ditujukan kepada siapa saja. Mau itu Protestankah, Pentakostankah, Karismatika, Adventkah, apa Islam, kita harus murah hati semua. Itu yang diajarkan Yesus. Makanya di situ ada perbandingan. Terkadang kita murah hati hanya khusus saja, betul? Di situ kita dapat menggambarkan bahwa orang Samaria yang paling tidak dianggap orang Yahudi dapat menolong orang Yahudi. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena kita akan mendapat kemurahan oleh Tuhan. Sekarang kita sudah dapat kemurahan dari Tuhan. Kita masih bisa beribadah dengan kemurahan dari Tuhan. Kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Kita sekarang masih bisa bernama semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang harus kita balas? Yaitu kita selalu bermurah hati kepada siapa saja yang percaya dengan kami. Iya dong. Bermurah hati itu bukan ditujukan kepada golongan tertentu. Jelaskan perumpamaan tadi. Sesama orang Yahudi tidak menolong. Orang yang di luar Yahudi yang dapat menolong, dialah murah hati itu, dan mercy. Bahasa murah hati itu Yunani adalah eleo. Artinya murah hati bukan secara melihat atau kasihan, tetapi tindakan nyata yang harus dilakukan, itu murah hati. Makanya Alkitab jelas waktu ayatnya Yesus bilang apa? Ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku. Ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di penjara, engkau tidak melawat aku. Tuhan mau kita semua sama-sama bersatu. Yang penting punya hati yang betul-betul kepada Tuhan, yang murah hati. Semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kita harus mengaplikasikan hidup kita kepada setiap saudara semuanya. Bukan ditujukan kepada kita sendiri-sendiri, tapi di luar sana banyak orang yang masih kita perhatikan. Kita harus lakukan itu. Kita harus mencari jiwa dengan kemurahan hati yang Tuhan sudah berikan saudara dan saya. Dia lebih murah hati duluan. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Karena murah hatinya dia, kita pun harus murah hati kepada Tuhan. Amin. Dan sesama manusia. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena kita begini, waktu-waktu lalu juga mungkin semua tahu. Kita punya anak dengan yang lain. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu, kadang-kadang dia kaya, kadang-kadang dia biasa. Karena kita murah hati itu, kadang-kadang ditujukan kepada yang kaya. Kadang-kadang orang kaya juga bergaul dengan sesama orang kaya, dan itu realita yang terjadi. Dan kita semua itu pernah mengalami itu. Karena kita murah hati kepada seseorang, ternyata orang itu membalas itu tidak murah hati, karena membenci kembali kita. Tapi apa yang diajarkan Yesus, lakukanlah. Ketika kemarin kita sudah dengar, kita harus bawa damai. Kalau kita bawa damai, pasti kita punya hati itu murah. Tapi bukan murah hati, tapi murah hati. Tindakan nyata yang bukti segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan hati, itu disebut murah hati. Mari saudara semua, yang menghadapi persoalan, tapi kalau kita ikut Tuhan, suka tidak suka, mau tidak mau, harus ada murah hati. Amin. Kita belajar begitu, karena kita sudah tahu kapan waktunya. Lakukan yang baik dari dia, oleh dia, dan semuanya untuk dia. Tepuk tangan beri Raja. Pujian yang sudah dilakukan waktu juga harus
jadi dekorasi ya. Lihat hati, apakah tulus sungguh mengasihi Yesus bermata dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagi. Dengan segenap hati katakan sendiri aku sendiri. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus matamu dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagiku. Laku lihat biar Engkau menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Biar firman-Mu yang sangat sederhana, biarlah kita selalu murah hati kepada siapa saja, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada kerabat kita, kepada siapa orang yang menyakiti hati kita. Kami mau belajar tentang apa yang diperkatakan firman-Mu lewat Matius 5 ayat 7. Berbahagia orang yang murah hati. Berbahagia makarios, arti berbahagia yang benar-benar dari Tuhan yang ada dalam hidup kita, karena terlebih dahulu Allah lebih bermurah hati kepada kita yang masih terus. Kami percaya Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Telah kulihat